Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak sekalian. Bagaimana keadaan kalian? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat selalu. Anak-anak, kembali lagi bersama saya Bapak Ahmad Faisal. Tentunya dalam pelajaran Bahasa Indonesia kelas 7. Anak-anak, pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang struktur dan kebahasaan teks prosedur. Simak dengan baik ya. Struktur teks prosedur. Nah, anak-anak, teks prosedur memiliki struktur sebagai berikut. Yang pertama ada tujuan, yang kedua ada bahan-bahan atau perlengkapan, yang ketiga ada langkah-langkah, dan yang keempat adalah penutup. Namun penutup ini bersifat opsional, artinya boleh ada, boleh tidak. Nah, kita kembali ke tujuan. Nah, biasanya bagian ini menyebutkan apa yang akan dibuat atau dilakukan. Nah, pada bagian ini pula, seorang penulis biasanya menangkap minat pembaca pada produk atau kegiatan yang akan dilakukan. Nah, usahakan dalam tujuan ini penulisan kata atau kalimatnya yang menarik perhatian pembaca. Contohnya, cara mudah membuat nasi goreng spesial. Ya, jangan kalian tulis nanti cara sulit. Nah, nanti pembacanya malah mikirnya atau tidak kurang menarik ya para pembacanya. Nah, kemudian ada bahan atau perlengkapan. Nah, untuk membuat sesuatu, misalkan kita mau membuat teks prosedur makanan. Nah, maka kita harus menulis bahan-bahan yang dibutuhkan dalam membuat makanannya. Contohnya di sebelahnya tuh ya, bahan membuat nasi goreng spesial. Ada nasi, ada telur ya, dan lain-lain. Kemudian langkah-langkah atau stepnya. Nah, langkah dalam teks prosedur merupakan inti dari tujuan teks prosedur. Untuk apa sih fungsinya? Nah, agar pembaca ini melakukan kegiatannya bertahap, berurutan, kronologis ya, agar mereka mampu melakukan kegiatannya secara maksimal ya. Kemudian yang terakhir adalah penutup atau kesimpulan. Nah, biasanya penutup ini karena sifatnya opsional, boleh ada boleh tidak. Namun misalkan mau ada, hanya berisikan motivasi bagi para pembacanya. Contohnya, ternyata mudah bukan membuat nasi goreng spesial. Nah, seperti itu. Atau sederhana, mudah dibuat dan dilakukan di rumah, rasanya pun nikmat. Nah, itu adalah contoh dari penutup yang bersifat opsional ya, hanya memberikan motivasi kepada pembacanya saja. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang kebahasaan dalam teks prosedur. Apa saja sih kebahasaan yang digunakan dalam teks prosedur? Nah, di sini ada penggunaan kalimat perintah, kemudian ada penggunaan bentuk pasif untuk proses, kemudian ada penggunaan kriteria atau batasan, selanjutnya ada penggunaan kata keterangan cara, keterangan alat, dan keterangan tujuan pada teks prosedur. Selanjutnya menggunakan kalimat saran atau larangan. Selanjutnya menggunakan kata penghubung, pelepasan atau kata acuan. Dan yang terakhir, penggunaan akhiran i dan akhiran kan pada teks prosedur. Baik anak-anak, selanjutnya kita akan membahas poin-poin kebahasaan dalam teks prosedur. Ya, yang pertama ada penggunaan kalimat perintah. Apa sih kalimat perintah? Nah, kalimat perintah adalah kalimat yang mengandung arti perintah atau memerintahkan orang lain untuk melakukan sesuatu sesuai apa yang kita inginkan. Contohnya adalah, tolong buka pintu itu. Posisikan tubuh sejajar dengan monitor. Tuangkan air panas ke dalam gelas. Nah, itu adalah contoh
kalimat perintah ya. Karena isi dari kalimat tersebut adalah memerintahkan orang lain untuk melakukan sesuatu apa yang kita inginkan. Nah, ciri-ciri dari kalimat perintah ini yang pertama adalah intonasi pada bagian tengah kalimat naik atau meninggi. Tolong buka pintu itu, gitu ya. Kemudian diakhiri dengan tanda baca, tanda seru. Nah, seperti itu ya contohnya ya. Kalimat perintah menggunakan pola inversi, dan yang keempat biasanya menggunakan partikel ataupun partikelah ataupun kan. Tutuplah, posisikan, tuangkan ya. Itu adalah contoh kalimat perintah. Biasanya digunakan partikel lah atau kan ya. Nah, selanjutnya adalah penggunaan bentuk pasif ya untuk proses. Anak-anak yang dikategorikan sebagai kalimat itu ada dua ya, ada kalimat aktif dan kalimat pasif. Nah, kalimat aktif ini biasanya subjeknya menjadi pelaku sebuah atau sesuatu pekerjaan. Sedangkan kalimat pasif, subjek justru dikenal sebagai sebuah pekerjaannya. Contohnya di sini adalah ayah memperbaiki rantai sepeda milik adik. Ini contoh kalimat aktif. Subjeknya ayah, pekerjaannya memperbaiki, objeknya adalah rantai sepeda adik. Nah, untuk merubah menjadi kalimat pasif, maka si objeknya ini berubah menjadi subjek. Ya, maka di sini adalah rantai sepeda adik menjadi subjek, diperbaiki oleh ayah. Nah, kemudian memperbaikinya juga diganti dengan kata di, ya, diperbaiki oleh ayah. Nah, itu adalah contoh kalimat pasif. Nah, contoh selanjutnya, Anda sebaiknya menekan tombol keyboard dengan lembut. Nah, itu contoh kalimat aktif. Kalimat pasifnya adalah tombol keyboard sebaiknya ditekan dengan lembut. Ya, itu ya, anak-anak ya, contoh kalimat pasif dan kalimat aktif. Namun yang digunakan dalam teks prosedur ini adalah kalimat pasif, seperti itu ya. Nah, selanjutnya adalah penggunaan kriteria atau batasan. Nah, dalam kalimat teks prosedur, penggunaan batasan ini sangat diperlukan ya anak-anak. Nah, contohnya seperti ini. Ini ada kalimat tanpa batasan ya, yang paling atas. Angkat kaki kanan. Ya, misalkan kalian mau memperagakan atau mau menulis teks prosedur tentang olahraga gitu ya. Angkat kaki kanan. Nah, kita nggak tahu nih batasannya angkat kaki kanannya setinggi apa, gitu ya kan? Nah, maka dibuatlah kalimat batasannya. Angkat kaki kanan setinggi lutut, ya, agar pembaca tidak bingung, gitu. Nah, contoh di sini adalah misalkan kita mau membuat masakan, goreng hingga kecoklatan, itu adalah kalimat batasan ya. Kalau misalkan kita hanya menulis goreng tahu itu, nah kita nggak tahu tahunya itu tingkat kematangannya seperti apa, maka harus ada pembatasannya ya. Goreng tahu itu hingga kecoklatan, seperti itu ya. Nah, selanjutnya adalah penggunaan kata keterangan cara, keterangan alat, dan keterangan tujuan pada teks prosedur. Nah, kelas kata ini biasanya memberikan keterangan kepada kata lain. Kata lain yaitu kata yang sebelumnya ya, baik itu bisa kata kerja maupun kata sifat. Nah, contohnya ini adalah talikan rafia dengan cara menyilang. Nah, itu adalah contoh keterangan cara ya. Kemudian yang kedua, para pengrajin membatik menggunakan canting. Berarti ini adalah keterangan alat. Kemudian ada jangan terlalu panas agar tidak merusak kain. Nah, ini tujuan. Apa tujuannya tujuan dari kalimat tersebut? Yaitu kita jangan terlalu menggunakan api yang panas agar kainnya tidak rusak. Kemudian yang terakhir, ulangi gerakan selama 3 kali. Ini adalah kuantitas ya. Nah, ini adalah contoh-contoh kalimat keterangan cara atau keterangan alat, tujuan, dan kuantitas yang digunakan dalam teks prosedur. Pembahasan dan teks prosedur selanjutnya yaitu adalah penggunaan kalimat saran atau larangan. Nah, biasanya pada kalimat saran atau larangan ini dia menggunakan kata atau frase sebaiknya, hindari, jangan, jika tidak, atau kecuali, dan sebaiknya. Contohnya, kita mau membuat teh, misalkan teh hangat ya.
Sebaiknya aduk hingga merata. Kemudian kita memasak air misalkan, hindari kontak langsung dengan api. Ya, jadi biasanya yang digunakan adalah katanya ya ini ya, sebaiknya hindari, jangan, jika, atau kecuali, dan sebaiknya. Gitu ya. Selanjutnya ada menggunakan kata penghubung pelepasan kata acuan. Langkah dalam panduan dapat dihubungkan dengan ungkapan seperti, jadi kalimat kata yang digunakan adalah seperti, kemudian, sekarang, berikutnya, setelah ini. Contoh, masak tepung ketan dan cairan selama 30 menit. Ya, itu adalah kata penghubung. Aduk terus tepung dan santan yang dimasak hingga mengental dan berwarna kecoklatan. Nah, itu adalah contoh dari penggunaan kata penghubung atau pelepasan kata acuan. Nah, ciri kebahasaan dalam teks prosedur yang terakhir adalah penggunaan akhiran i dan akhiran kan pada teks prosedur. Contohnya, taburi roti yang sudah masak dengan keju parut, ya. Kemudian ada taburkan keju parut pada roti yang sudah matang. Kemudian ada lumuri loyang dengan mentega. Kemudian ada luburkan mentega pada loyang. Jadi dalam teks prosedur kebahasaannya ya, itu banyak sekali menggunakan akhiran i dan akhiran kan. Seperti itu ya anak-anak ya. Nah, selanjutnya yaitu penyusunan teks prosedur. Anak-anak, dalam menyusun sebuah teks ya, baik itu teks prosedur maupun teks yang lain, kita harus memperhatikan langkah-langkahnya ya. Nah, berikutnya adalah langkah-langkah menyusun teks prosedur. Yang pertama adalah menentukan topik atau tema yang akan dituliskan dalam teks prosedur. Misalkan kalian mau menulis teks prosedur yang bertemakan membuat makanan, ya, itu dulu ya, misalkan membuat makanan. Nah, kemudian yang kedua, mengamati cara membuat, melakukan, atau memainkan sesuatu yang telah dipilih. Nah, kira-kira kalian tahu nggak nih cara membuat makanan? Misalkan kalian cara membuat makanan tradisional gitu. Kira-kira kalian tahu nggak nih cara membuatnya? Nah, kalau belum tahu, maka kita harus cari tahu cara pembuatannya seperti apa. Nah, kalau sudah, selanjutnya kita menuliskan tujuan teks prosedur yang akan ditulis. Misalkan tadi makanan, terus kalian sudah tahu cara membuatnya, kita tulis judulnya ya. Judul itu harus yang menarik ya. Misalkan judulnya adalah cara membuat nasi goreng spesial. Nah, gitu ya. Kemudian kita akan mencatat alat dan bahan yang digunakan. Nah, untuk membuat nasi goreng spesial itu apa saja alat dan bahan yang digunakan? Contohnya misalkan bahannya ya, nasi, terus telur, sayuran. Nah, alatnya itu biasanya ada kompor, spatula, piring, dan lain sebagainya. Nah, kalau sudah ditulis alat dan bahannya, maka kita selanjutnya adalah menuliskan menjadi teks prosedur yang padu. Artinya yang sesuai dengan kebahasaannya. Seperti tadi ada kalimat perintahnya, ada kalimat sarannya, ada kalimat larangannya, ya, dan kalimat yang digunakan dalam teks prosedur lainnya. Nah, yang terakhir adalah mencatat langkah-langkah secara sistematis. Artinya berurutan sesuai dengan struktur teks prosedurnya, ya. Dari tahapan pertama ya, ada tujuan, kemudian ada alat dan bahannya, kemudian ada langkah-langkah, dan yang terakhir adalah penutup. Seperti itu ya anak-anak. Demikian anak-anak pembelajaran kita pada hari ini. Mudah-mudahan kalian dapat memahami materi yang telah Bapak sampaikan. Oke, tetap semangat dan selalu jaga kesehatan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.